Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk adik-adik semua yang selalu semangat belajar. Selamat datang kembali. Pertemuan pertama di hari ini, kakak akan membahas materi bab 1, yakni meyakini hari akhir, mengakhiri kebiasaan buruk. Namun sebelum lanjut, jangan lupa like, komen, share, and subscribe channel ini. Terima kasih. Apakah kiamat itu akan terjadi? Tentu saja, kita sebagai umat Islam harus percaya dan yakin bahwa hari akhir itu pasti akan datang. Lalu kapan terjadinya hari kiamat itu? Hari kiamat adalah rahasia Allah. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu kapan pastinya, sebagaimana firman-Nya dalam Al-Quran. وَأَنَّ السَّاعَةَ عَاتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّهُمْ لَهَا يَبْعَثُونَ مَنْ فِي الْقُبُورِ. Yang artinya, dan sungguh, hari kiamat itu pasti datang. Tidak ada keraguan padanya. Dan sungguh, Allah akan membangkitkan siapapun yang di dalam kubur. Quran Surat Al-Hajj, Surat ke-22, ayat ke-7. Oleh karena itu, kita sebagai umat Islam harus percaya dan beriman kepada hari akhir atau hari kiamat. Adakah tanda-tanda kapan kiamat itu terjadi? Tentu saja, tanda-tanda hari kiamat juga dijelaskan dalam Al-Quran. Salah satunya, yakni ditiupnya trompet sangkakala oleh malaikat Israfil, dan masih banyak lagi yang lainnya. Sudah paham kan? Tugas 1. Jelaskan apa pengertian dari iman kepada hari kiamat, dan sebutkan 10 tanda-tanda hari kiamat. Kiamat dibagi menjadi 2 macam, yakni kiamat sugro dan kiamat kubro. Kiamat sugro disebut juga kiamat kecil, yaitu terjadinya kematian yang menimpa sebagian umat manusia. Contohnya kematian, kecelakaan, tsunami, banjir, tanah longsor, dan sebagainya. Kiamat kubro disebut juga kiamat besar, yaitu terjadinya kematian dan kehancuran yang menimpa seluruh alam semesta. Tugas 2. Bacalah Quran Surah Al-Qari'ah, surat ke-101, ayat 1-11, dan Quran Surat Az-Zalzalah, surat ke-99, ayat 1-8 beserta artinya. Rekamlah dalam bentuk video. Adapun kejadian kiamat kubro digambarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai berikut. Malaikat Israfil meniup sangkakala untuk yang pertama kalinya. Semua makhluk akan mati, kecuali yang dikehendaki hidup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ. Yang artinya, dan sangkakala pun ditiup, maka matilah semua makhluk yang di langit dan di bumi, kecuali mereka yang dikehendaki Allah. Kemudian ditiup sekali lagi sangkakala itu, maka seketika itu mereka bangun dari kuburnya, menunggu keputusan Allah. Quran Surat Az-Zumar, surat ke-39, ayat ke-68. Langit menjadi terpecah belah, matahari digulung, bintang-bintang berjatuhan, lautan meluap dan menjadi panas, gunung-gunung seperti bulu yang berhamburan, dan manusia seperti aneh-aneh berterbangan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, As-sama'u munfatiru bih, qana wa'aduhu mab'ula. Yang artinya, langit terbelah pada hari itu, janji Allah pasti terlaksana. Quran Surat Al-Muzammil, surat ke-73, ayat ke-18. Setelah peristiwa kiamat yang maha dahsyat itu,
Semua manusia akan mati dan mengalami proses kehidupan di alam akhirat sebagai berikut. Yaumul Barzah. Dikenal juga dengan alam kubur, yang merupakan pintu gerbang menuju akhirat atau batas antara alam dunia dan alam akhirat. Di alam kubur, manusia akan bertemu, ditanyai, dan diperiksa oleh malaikat mungkar dan nangkir tentang segala amar perbuatannya ketika menjalani kehidupan di dunia. Yaumul Ba'ats. Yaumul Ba'ats adalah hari dibangkitkannya manusia dari alam kubur untuk diarahkan menuju ke padang mahsyar. Kebangkitan manusia ini akan terjadi setelah ditiupkan sangkakala yang kedua oleh malaikat Israfil. Seluruh manusia, mulai dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai manusia terakhir bangkit dari kubur. Adapun keadaan mereka macam-macam, sesuai dengan amal perbuatan mereka pada waktu hidup di dunia. Yaumul Mahsyar. Yaumul Mahsyar adalah hari dikumpulkannya seluruh manusia yang telah dibangkitkan dari kuburnya di sebuah padang yang sangat luas bernama Padang Mahsyar. Di Padang Mahsyar ini, keadaan manusia sangat susah. Tidak ada yang dapat menolong kecuali hanya pertolongan yang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang-orang yang dikehendakinya. Setiap manusia akan menerima catatan amalnya selama hidup di dunia, baik amal yang buruk maupun amal yang baik. Seluruhnya tercatat secara rinci. Orang yang beriman dan beramal soleh, mereka merasa gembira melihat catatan amalnya. Sebaliknya, orang yang berbuat jahat dan kerusakan ketika hidup di dunia akan menerima catatan amalnya dengan sedih, serta penuh dengan penyesalan. Padang Mahsyar digambarkan oleh Rasulullah SAW sebagai tanah lapang berwarna putih dan bersih, yang tidak ada tempat untuk berteduh maupun pepohonan. Di Padang Mahsyar ini juga menentukan apakah manusia akan selamat dan masuk surga dengan penuh kebahagiaan atau akan masuk neraka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, وَأَزْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيعَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. Yang artinya, dan bumi Padang Mahsyar menjadi terang benderang dengan cahaya keadilan Tuhannya, dan buku-buku perhitungan perbuatan mereka diberikan kepada masing-masing. Nabi-nabi dan saksi-saksi pun dihadirkan, lalu diberikan keputusan di antara mereka secara adil, sedang mereka tidak dirugikan. Quran Surat Az-Zumar, surat ke-39, ayat ke-69. Yaumul Mizan dan Yaumul Hisab. Yaumul Mizan adalah hari ditimbangnya seluruh amal baik dan buruk manusia untuk menerima keadilan dan balasannya masing-masing. Yaumul Mizan disebut juga dengan Yaumul Hisab, yaitu hari diperhitungkannya seluruh amal perbuatan manusia, baik itu amal yang baik maupun amal yang buruk. Bagi yang berat timbangan amal baiknya akan mendapat balasan surganya Allah, sedangkan bagi mereka yang timbangan amal baiknya lebih ringan akan mendapat balasan neraka yang panas. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Yang artinya, maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Quran Surat Az-Zalzalah, surat ke-99, ayat 7-8. Tugas 3. Mengapa pada waktu dihitung amal manusia, tidak ada seorang pun yang dapat menipu? Surga dan neraka. Surga. Seluruh perbuatan baik manusia mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Balasan yang memuaskan itu berupa surga yang di dalamnya penuh kenikmatan yang melebihi kenikmatan dunia.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna azhabal jannatil yawma fi sugulin fakihun. Yang artinya, sesungguhnya penghuni surga pada hari itu bersenang-senang dalam kesibukan mereka. Hum wa azwajuhum fi zilalin 'alal 'araiki muttaki'un. Yang artinya, mereka dan pasangan-pasangannya berada dalam tempat yang teduh, bersandar di atas dipan-dipan. Lahum fiha fakihatun wa lahum ma yadda'un. Di surga itu mereka memperoleh buah-buahan dan memperoleh apa saja yang mereka inginkan. Salamun qawlan mir rabbir rahim. Kepada mereka dikatakan salam, sebagai ucapan selamat dari Tuhan yang Maha Penyayang. Quran Surat Yasin, Surat ke-36, ayat 55-58. Tugas 4. Sebutkan 7 tingkatan surga beserta penjelasannya. Neraka. Setiap perbuatan buruk manusia juga akan menerima balasannya, yakni neraka yang di dalamnya ada api yang sangat panas. Di neraka itulah balasan orang-orang yang banyak melakukan dosa, takabur, sombong, dan terlebih tidak melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Mereka di neraka susah payah mendapatkan makan dan minum. Mereka diberi minuman yang panas dan makanan dari pohon berduri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Laisa lahum ta'amun illa min dari, la yusminu wa la yughni min ju'. Yang artinya, tidak ada makanan bagi mereka selain dari pohon yang berduri, yang tidak menggemukkan dan tidak menghilangkan lapar. Quran Surat Al-Ghasyiyah, Surat ke-88, ayat 6-7. Para penghuni neraka tidak akan merasa aman atau menyenangkan, sebab selalu diliputi angin dan air yang panas. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, Fi samumin wa hamim, wazilin min yahmum, la baridin wa la qarim. Yang artinya, mereka dalam siksaan angin yang sangat panas dan air yang mendidih, dan naungan asap yang hitam, tidak sejuk dan tidak menyenangkan. Quran Surat Al-Waqiah, Surat ke-56, ayat 42-44. Tugas 5. Sebutkan 7 tingkatan neraka beserta penjelasannya. Sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya.